sesi pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, kini kita sampai pada langkah kelima, maksud saya langkah keenam, yaitu memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional. Nah, saya mau tanya nih sebelumnya, ibu-ibu pernah memiliki pengalaman melahirkan? Pernah ya. Pernah. Berapa Bu besar biayanya? Kalau saya dulu 500. 500 ya. Kalau Bu Rofi 700. 700 itu berbeda. Jadi ibu-ibu ini bayar ya untuk biaya melahirkan? Iya bayar. Kebetulan belum ada. Nggak punya kartu ibu yang dari desa. BPJS ya. Oh, yang kartu hijau itu ya. Ya, nah ini Bu sebenarnya untuk penerima PKH itu berhak mendapatkan bantuan PBI JKN ya, bantuan KIS ya. Kalau kita biasanya kalau ibu-ibu di masyarakat itu bilangnya BPJS Kesehatan ya. Nah di sini ada yang belum memiliki KIS? Saya nggak punya. Nggak punya. Kalau Bu Rofi punya KIS? Nggak punya juga. Padahal untuk penerima PKH itu sebenarnya kita penerima berhak mendapatkan BPJS atau KIS. Nah, sekarang kita simak bagaimana sih penerima PKH untuk mendapatkan bantuan kartu BPJS ini. Nah, ini kita simak videonya ya Ibu ya. Iya Bu. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. 2. Kita bisa mendapat tindakan medis. 3. Kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. 4. Kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 5. Kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JBK Jam Sostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PPI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Cara
3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta Askes, Jamkesmas, dan JPK Jam Sostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Nah, ibu-ibu, barusan video yang kita simak itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan KIS itu tadi BPJS. Nah, biasanya penerima itu adalah penerima bantuan iuran, jadi penerima PBI JKN Jaminan Kesehatan Nasional yang biasanya kita sebut itu BPJS Kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke Fitcat ini ya, ke Fitcat bagaimana ini daftarkan keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, BPJS PBI penerima bantuan iuran. Saya mohon berdiri ya, berdiri. Jadi BPJS PBI penerima bantuan iuran adalah program jaminan kesehatan BPJS untuk fakir miskin atau orang tidak mampu. Ya, itu ya. Nah, caranya pembuatan kartu BPJS PBI ini yang pertama dokumen yang harus disiapkan. Jadi harus menyiapkan KK dan KTP seluruh anggota keluarga. Dan itu adalah fotokopiannya gitu Bu ya. Terus yang kedua syaratnya minta syarat keterangan tidak mampu dari desa. Terus yang ketiga minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS dari kecamatan dari Puskesmas. Dan yang terakhir tidak butuh untuk membuka rekening. Jadi tidak usah rekening bank karena ini adalah PBI JKN, penerima bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu gitu ya Bu ya. Terus setelah dokumennya terkumpul pergi ke kantor BPJS Kesehatan. Terus nanti setelah kita menunggu nanti kartu BPJS-nya bisa jadi. Nah, seperti ini Bu ya, kartu BPJS ya yang belum pernah menerima kartu BPJS-nya bentuknya seperti ini, warna hijau gitu Bu ya. KIS ya Bu. Nggih, KIS. Nah, sekarang kalau misalkan penerima PKH sudah mendapatkan KIS Bu ya BPJS dan baru saja melahirkan, itu ada caranya bagaimana bayinya dengan yang baru lahir itu juga mendapatkan BPJS. Caranya yang pertama buatkan surat keterangan tanda lahir ya SKTL, di mana bayinya sama itu lahir apa di bidan, apa di Puskesmas ya. Jadi nanti minta surat SKTL, surat keterangan tanda lahir. Terus yang kedua menunjukkan kartu BPJS dari ibu kandung yang melahirkan. Jadi nanti bawa kartu BPJS ibu yang melahirkan. Terus nanti di sana jenengan akan mengisikan daftar isian peserta yang harus ditandatangani salah satu dari orang tua dari bayi yang baru lahir. Terus nanti pengisian NIK dari bayi yang baru lahir ini diambilkan dari kakak orang tuanya atau kakak dari ibu yang melahirkan. Terus kemudian selanjutnya keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor KK. Itu selambat-lambatnya 3 bulan ya setelah mendapatkan KIS jika ada perubahan. Terus Bu, ini barusan yang saya jelaskan adalah penerima PKH yang anaknya baru lahir dan
KIS gitu Bu ya. Kalau sekarang yang penerima PKH tapi belum menjadi peserta JKN, belum mendapatkan KIS, itu ada caranya beda. Yang pertama itu harus siapkan fotokopi KK dan juga KTP seluruh anggota keluarga. Terus yang kedua, mintakan surat keterangan tidak mampu dari desa, gitu Bu ya. Terus yang ketiga, surat pengantar membuat kartu BPJS dari Puskesmas. Nah, dari dokumen-dokumen ini nanti jenengan kalau sudah lengkap dokumennya bawa ke kantor BPJS terdekat atau ke kantor dinas sosial. Terus kemudian menyerahkan dokumen dan kesepakatan jadwal untuk datang kembali kapan kartu BPJS itu tercetak gitu ya. Terus kemudian kalau BPJS itu tercetak bisa datang kembali untuk mengambil kartu BPJS yang sudah jadi gitu Ibu ya. Nah sekarang Bu ya, karena kita sudah sampai pada langkah 6 dari sesi 1 tadi, kita refleksi dulu badan kita ya sebelum menuju ke langkah yang terakhir yaitu menutup ya. Bisa berdiri Bu Ibu? Bisa berdiri ya. Bisa. Ayo kita berdiri. Kita sekarang bermain tentang angin bertiup. Jadi tangan kita ibaratkan pohon ya, tangannya ke atas. Ya, tangannya ke atas. Jadi kalau saya bilang angin bertiup ke arah kanan, arahnya ke kanan goyangnya. Bertiup ke arah kiri, arah ke kiri. Angin bertiup kencang, kencang. Nah, sudah Bu ya. Terima kasih. Ini untuk merelaksasi kita biar nggak pegel, ya, nggak capek, gitu ya. Terima kasih, kita duduk kembali. Sudah.